6 orang anak ditemukan meninggal dunia usai bermain di kawasan waduk di Balikpapan, Kalimantan Timur. Polisi menangkap 4 pelaku pengeroyokan hingga meninggal dunia terhadap anak difabel yang dituduh mencuri di Karawang, Jawa Barat. Pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Total korban longsor Cilacap yang ditemukan meninggal berjumlah 16 orang, sementara 7 orang masih dicari. Keluarga korban longsor mulai mendatangi posko antemortem untuk mencocokkan identitas korban yang ditemukan oleh tim SAR. Bukan hanya di Cilacap, saudara, longsor juga terjadi di belahan Jawa Tengah lainnya, di Banjarnegara, menyebabkan 2 orang meninggal dunia, sementara 27 orang lain masih dicari. Lebih dari 800 orang mengungsi. Bagaimana mitigasi bencana longsor agar pencegahan dan penanganannya optimal? Terlebih saat ini Indonesia masuk dalam musim hujan. Kita ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Kejaksaan Agung mengonfirmasi tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam investasi Telkom ke Gotoh. Kejagung menduga ada perbuatan melawan hukum dalam investasi ini. Di sisi lain, investasi Telkom juga nyangkut di perusahaan pilot bernama Omni Inovasi Indonesia atau Tele. Kompas Bisnis akan membahasnya. Halo, selamat pagi saudara. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Saudara, di hari ini, hari Selasa 18 November 2025, bersama saya Disti Larasati. Dan saya Mario Sarong. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Yang menjadi sorotan adalah salah satunya terkait dengan bencana alam, begitu ya, bencana tanah longsor. Tidak hanya terjadi di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, tapi baru-baru ini juga bencana tanah longsor juga terjadi di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Tentu saja ini menjadi fokus juga di harian Kompas yang terbit di hari ini di halaman muka, bahwa Jawa bagian selatan ini dikepung bencana. Tentu menjadi kewaspadaan bagi kita untuk tetap bisa waspada begitu ya di tengah cuaca ekstrim yang saat ini melanda wilayah Indonesia. Kalau kita lihat saudara, Jawa bagian selatan dikepung bencana. Ini ada 2 korban tewas dan 27 orang lain masih dicari dalam bencana longsor di Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Bencana ini saudara berselang hanya 2 hari. Ini nggak main-main ya, hanya 2 hari setelah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Ini menjadi kewaspadaan kita bagaimana langkah mitigasi bencana bisa dilakukan, terutama kita yang berada di wilayah rawan banjir, rawan longsor. Ini tentu saja menjadi kewaspadaan bagi kita. Betul, ini ada satu pernyataan menarik dari BNPB yang mengatakan bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki peringatan dini nasional khusus longsor dan banjir berbasis teknologi. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Bagaimana mitigasi perlu dilakukan ya, Disti. Dalam arti bahwa di wilayah ini sudah secara sejarah historikalnya memang sudah sering terjadi longsor dan juga bencana. Tetapi bagaimana ke depan mitigasi tersebut terus dilakukan hingga pada akhirnya tidak jatuh korban jiwa. Nah, ini dia harus dilengkapi ya, apalagi kita di Indonesia ini di wilayah yang rawan sekali oleh bencana. Kalau misalkan peralatannya tidak secanggih itu, kita bagaimana bisa meminimalisir adanya korban. Adanya korban. Kalau misalkan kita lihat aja kan ada alarm, biasanya alarm pendeteksi tsunami, gempa bumi, seharusnya juga tanah longsor juga ada. Deteksi tanah longsor di awal sehingga masyarakat mungkin yang berada di sekitar bisa menyelamatkan diri ataupun menghindar dari tempat atau kejadian yang
berpotensi bencana tersebut. Oke, nanti kita akan bahas di Sapa Indonesia pagi hari ini. Tapi sebelum ke situ, saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia pagi. Ada peristiwa kebakaran gudang properti di kawasan Jalan Mandor Samin, Cilodong, Depok, Jawa Barat yang ludes terbakar pada Senin malam. Insiden membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. Ayo cepetan telepon kebakaran di Cilodong. Ini listriknya udah tadi kedip-kedip nih. Api pertama kali muncul dari sebuah gudang properti yang berada di kawasan permukiman padat dalam hitungan menit. Kobaran api, saudara, membesar dan merambat ke rumah 2 lantai milik warga yang berdempetan dengan lokasi awal kebakaran. Tim pemadam kebakaran bilang bangunan yang ludes terbakar merupakan gudang properti. Petugas sempat terkendala akses menuju ke titik api. Api dapat dipadamkan 30 menit usai 7 unit dan 26 personil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban luka ataupun jiwa atas peristiwa ini. Petugas damkar masih mendalami penyebab peristiwa kebakaran. Kalau yang terbakar rumah itu sebagai gudang. Di situ banyak peralatan seperti properti kantor gitu. Kalau untuk penyebab kita belum bisa pastiin karena masih menunggu saksi-saksi atau penelitian lebih langsung begitu, Pak. Informasi selanjutnya, saudara, sebuah klinik di Cirebon, Jawa Barat rusak diterjang puting beliung Senin sore. Pasien terpaksa dievakuasi ke rumah sakit lainnya. Puting beliung menghantam bangunan ruang IGD klinik yang di dalamnya terdapat ruang rawat inap. Tak ada korban jiwa dan 9 pasien klinik sudah dipindahkan ke rumah sakit lainnya. Nih, Bun, kayak gini tuh, puting beliung. Tetapi pada saat itu adalah bersyukurnya kita masih ada beberapa pasien yang memang sudah pulang dan ada alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Yang satu kita rujuk ke RSUD Walet, lanjutan rawat inap. Yang kedua adalah keluarga penunggu pasien yang mau pulang. Kita beralih ke informasi lain, saudara. 6 orang anak ditemukan meninggal dunia usai bermain di kawasan waduk di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ke-6 korban ini berenang di sekitar waduk pada Senin sore, namun keluarga bilang ke-6-nya tidak ada kabar hingga 2 korban ditemukan warga. 4 korban lainnya ditemukan tim Basarnas saat melakukan penyelaman di kedalaman 4 hingga 5 meter. Korban dibawa ke RSUD Kanujoso, Jatiwibowo, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan 2 orang sudah ditemukan oleh warga sekitar daerah yang memungkinkan untuk dilakukan penyelaman. Berdasarkan hasil observasi kami, waduk berada di kedalaman kisaran 4 sampai dengan 5 meter. Penyelaman sorti pertama dilakukan oleh 2 orang penyelam dari Basarnas dan kurang lebih 15 menit kemudian korban pertama berhasil ditemukan, kemudian berturut-turut korban kedua, ketiga, dan keempat ditemukan semua. Informasi lainnya, saudara, polisi menangkap 4 pelaku pengeroyokan hingga meninggal dunia terhadap anak difabel yang dituduh mencuri di Karawang, Jawa Barat. Pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Setelah mendapat laporan dari keluarga korban, polisi menangkap 4 pelaku penganiayaan anak difabel hingga meninggal dunia di Karawang, Jawa Barat. Mereka ditetapkan sebagai tersangka melalui serangkaian penyelidikan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Keempatnya ditahan di rutan unit PPA Satreskrim Polres Karawang dan terancam 15 tahun penjara. Kasus ini kita proses menggunakan pasal yaitu setiap orang yang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati atau luka berat. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun.
Sebelumnya seorang anak difabel meninggal dunia usai dikeroyok karena dituduh mencuri pada 5 November 2025 lalu. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Bayu Asi, Purwakarta selama 9 hari, tetapi nyawanya tak tertolong. Sementara itu, Saudara, Presiden Prabowo Subianto merespon maraknya kasus perundungan di sekolah. Salah satunya yang diduga terjadi di salah satu SMP. Presiden Prabowo bilang kasus bullying di sekolah harus diatasi. Presiden merespon seorang siswa SMP yang meninggal diduga karena korban bullying. Korban meninggal usai menjalani perawatan intensif di ruang ICU rumah sakit karena gangguan syaraf di bagian kepalanya. Keluarga bilang korban diduga mengalami perundungan fisik. Polisi telah memeriksa ada 6 orang saksi untuk mengusut kasus ini. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyiapkan mitigasi untuk mencegah kekerasan atau perundungan di sekolah. Banyak kasus bullying terbaru ada di Tangsel. Ya, itu harus kita atasi, ya. Kalau yang penanganan itu kan nanti kita akan menerbitkan Permendikdasmen untuk memperbaiki Permen yang sebelumnya. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat, sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Informasi lainnya, Saudara, polisi menetapkan seorang oknum pegawai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus lowongan kerja. Korban penipuan merugi hingga miliaran rupiah. Bermodal statusnya sebagai pegawai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, seorang pria menipu pencari kerja dengan modus menjanjikan mereka jadi pilot maskapai swasta di Bandara Soekarno-Hatta. Penipuan berkedok lowongan kerja ini terungkap usai beberapa korban melaporkan dugaan penipuan ini ke polisi. Setelah 1 tahun dijanjikan pelaku untuk menjadi seorang pilot, tak kunjung terrealisasi. Korban mengalami kerugian beragam, dengan total mencapai 1,3 miliar rupiah. Seperti apa? Untuk modus tersangka melakukan penipuan ini yaitu menjanjikan kepada para korban untuk bisa bekerja sebagai pilot di maskapai penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara memberikan sejumlah uang kepada tersangka yang nantinya akan bisa masuk bekerja sebagai pilot. Tersangka mengaku melakukan penipuan untuk keuntungan pribadi. Polisi masih mengembangkan penyelidikan dan menunggu laporan jika ada korban lainnya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani membantah tudingan ijazah palsu program doktoral miliknya. Ijazah Arsul dipermasalahkan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi atau AMPK. Arsul Sani membantah tudingan ijazah palsu dengan menunjukkan secara langsung ijazahnya ke hadapan wartawan. Arsul bilang program doktoral ia tempuh selama 11 tahun karena kesibukan menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI. Arsul bilang di 2011 ia memulai program doktoral di Glasgow Caledonian University, Inggris. Karena kesibukan, ia memutuskan melanjutkan dan mentransfer SKS yang ia peroleh sebelumnya ke Collegium Humanum Warsaw Management University di 2020. Skemanya adalah program transfer doktoral, ya. Maka apa yang sudah saya capai, ya, di Glasgow Caledonian University itu kemudian diakui. Di sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu.
ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi hakim konstitusi itu. Melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Idewa Gede Palguna menyampaikan dugaan ijazah palsu Arsul Sani sedang diperiksa. Wewenang kami adalah memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, bukan ada tidaknya tindak pidana. Sebelumnya, Saudara, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi atau AMPK melaporkan Arsul Sani ke Barreskrim Polri atas dugaan penggunaan ijazah palsu pada Jumat lalu. AMPK melapor berbekal bukti pemberitaan pengusutan kampus di Polandia, tempat Arsul Sani menyelesaikan studi doktoralnya. Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi berinisial AS yang diduga memiliki atau menggunakan ijazah palsu. Itu yang kami dapatkan atau yang kami terima. Salah satunya itu adalah pemberitaan terkait dengan penyelidikan salah satu. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya total korban longsor Cilacap yang ditemukan meninggal berjumlah 16 orang. Sementara 7 orang masih dicari. Sementara keluarga korban longsor mulai mendatangi posko antemortem untuk mencocokkan identitas korban yang ditemukan oleh tim SAR. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, di hari kelima pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah, dari 10 korban yang hilang, tim SAR gabungan menemukan 3 korban meninggal dunia. Dengan ditemukannya 3 korban, total korban longsor di Cilacap yang ditemukan meninggal berjumlah 16 orang. Tim SAR kini fokus mencari 7 orang lain yang masih hilang. Petugas akan melanjutkan pencarian hari ini, Saudara, dengan melibatkan anjing pelacak dan sejumlah alat berat. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mencari korban yang hilang akibat longsor, Saudara, yang menerjang Desa Cibening, Cilacap, Jawa Tengah. 2 alat berat ini adalah alat tambahan yang dikerahkan masing-masing dari Dinas Pekerjaan Umum Cilacap dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, keluarga korban longsor mulai mendatangi posko antemortem di RSUD Majenang Cilacap. Mereka datang untuk mencocokkan identitas dengan korban yang ditemukan oleh tim gabungan di lokasi longsor. Keluarga menjelaskan ciri-ciri khusus yang ada pada korban serta menunjukkan foto semasa hidup. Usai dicocokkan, jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Informasi terkini dari pencarian korban hilang bencana tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Ari Himawan. Selamat pagi, Ari. Ari, di hari ini bisa dijelaskan pola pencarian terhadap korban yang masih hilang, Ari? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara, memasuki hari ke-6 operasi pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Mulai hari ini tim relawan gabungan mempersempit area pencarian yang tadinya 5 titik
pencarian. Per hari ini menjadi 3 titik pencarian. Dikarenakan 2 titik, yaitu titik A2 dan titik A3, itu semua korbannya sudah ditemukan, Anisti dan juga saudara. Sehingga mereka akan bekerja di 3 titik mencari para korban, yaitu di titik A1, B1, dan B2. Untuk memaksimalkan pencarian, tim relawan gabungan juga sudah mendatangkan 27 eskavator, kemudian ada 17 pompa air, dan 9 anjing pelacak. Diharapkan pencarian di hari ke-6 ini membuahkan hasil karena Kepala Kantor SAR Cilacap kemarin menyebut bahwa titik-titik pencarian itu sudah ditandai dan diharapkan hari ini ke-7 korban bisa ditemukan. Sementara yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia itu sebanyak 16 orang. Oke, 16 orang hilang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 7 orang lainnya yang masih hilang masih dicari. Nah, tadi Anda menyebutkan pola pencariannya ini kemudian dipersempit hari ini. Apakah prediksinya ke-7 korban yang masih hilang ini titiknya berdekatan atau seperti apa? Ya, Anisti dan juga saudara, memang tim relawan gabungan mempersempit area pencarian menjadi 3 titik. Nah, 3 titik ini sebenarnya adalah 2 dusun yang ada di bawah bukit. Jadi kalau luasan longsoran ini mencapai 1 kilometer lebih, ini sangat luas sekali, dan 3 titik ini merupakan rumah-rumah warga. Jadi tim relawan gabungan akan mencari para korban ini di titik yang memang dulunya adalah rumah-rumah warga yang tertimbun tanah longsor dan diperkirakan berada masih di dalam rumah karena memang saat kejadian terjadi itu longsor datang pada malam hari begitu. Oke, terakhir Ari, ini kan meski kita tahu fokusnya saat ini adalah soal proses pencarian terhadap 7 orang yang masih hilang dan juga masih dicari. Tapi kemudian apakah sudah ada informasi dari pemerintah daerah setempat soal rencana relokasi terhadap warga yang terdampak bencana tanah longsor di sana dan lokasinya apakah sudah disiapkan? Ya, Anisti dan juga saudara, bahwa pemerintah daerah dibantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sudah menyiapkan lahan sekitar 3,5 hektar. Kemarin Kepala BNPB Suharyanto yang mengunjungi lokasi bencana menyebut bahwa pemerintah akan membangun hunian sementara di lahan 3,5 hektar itu dalam waktu 2 bulan dan disambut baik oleh para pengungsi yang ingin secepatnya pindah dari daerah yang memang dikenal daerah ini adalah rawan longsor, dan longsor yang terjadi kemarin itu merupakan longsor yang terbesar yang ada di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Adisti. Oke, baik, kita harapkan proses pencarian terhadap 7 orang yang masih hilang saat ini bisa membuahkan hasil. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Ari Himawan melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Semoga beberapa tahun ke depan akan menjadi vegetasi yang lebat di Tanjung Cemara ini. Program aksi peduli lingkungan penanaman pohon mangrove dilakukan di Pantai Tanjung Cemara, Karangtirta, Pangandaran, Jawa Barat yang dipimpin langsung Kepala BSDK Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan mengusung tema lestarikan alam, selamatkan masa depan ini digelar sebagai wujud nyata sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan dalam mendorong penegakan hukum lingkungan yang progresif dan responsif terhadap tantangan global. Peserta dari pegawai BSDK MA datang ke Kabupaten Pangandaran dengan transportasi darat, sekaligus melihat pesisir pantai wisata Pangandaran. Hadir pula dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pangandaran dan turut berpartisipasi pemilik maskapai Susi Air, Nadine Kaiser, anak dari Susi Pujiastuti. Kepala BSDK MA Syamsul Arif bilang,
Pangandaran dipilih menjadi salah satu lokasi penanaman mangrove karena selain sebagai upaya konservasi, juga menjadi upaya pengurangan risiko bencana. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan BSDKMA sebagai bentuk keberpihakan kepada semangat memperjuangkan lingkungan hidup yang lebih baik. Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia datang ke Pangandaran dengan satu tujuan, yakni ingin menunjukkan keberpihakannya Mahkamah Agung pada lingkungan yang lebih baik, pada perlindungan lingkungan. Acara ini adalah menjadi tujuan, sementara yang lain itu adalah hanya lapisan saja, di mana kami hadir di sini juga sebagai kegiatan evaluasi dan proyeksi terkait program-program kami ke tahun 2026. Dan pada tahun-tahun sebelumnya juga kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini yang merefleksikan keberpihakan kami pada perlindungan lingkungan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Nurdin, sangat mengapresiasi BSDKMA yang telah menginisiasi program peduli lingkungan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah yang melibatkan seluruh jajarannya dalam upaya penanaman dan pemeliharaan mangrove di pantai Pangandaran. Kita bersama-sama dengan keluarga besar Mahkamah Agung, termasuk Universitas Mahkamah Agung. Hari ini ada kurang lebih ada 500 teman-teman dari Mahkamah Agung datang ke Pangandaran. Tentu kami pertama ucapkan terima kasih ke Mahkamah Agung yang telah membuat kegiatan lingkungan di Kabupaten Pangandaran, dan saya kira ini yang disebut dengan event government, artinya ada kegiatan kelembagaan pemerintah pusat yang dilakukan di daerah ya. Salah satu peserta yang juga Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, Rosnaina, sangat mendukung kegiatan peduli lingkungan ini. Dirinya berkomitmen untuk menjadi hakim yang pro alam dan diharapkan masyarakat bisa menjaganya dan kegiatan ini bisa berkelanjutan. Semoga ada kelanjutan lagi dari kegiatan ini, entah tahun depan lagi tanam lagi, atau semoga yang sudah ditanam tadi dirawat. Jadi bisa bermanfaat untuk alam, untuk masyarakat di sekitar wilayah sini, dan juga ada kenang-kenangan dari BSDK Pangandaran di sini. Diharapkan kegiatan peduli lingkungan ini dapat menjadi penghubung bagi terwujudnya peradilan yang lebih responsif dan progresif dalam menghadapi tantangan lingkungan global, sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam upaya dunia mencapai keadilan iklim. Dede Ibin, Kompas TV Pangandaran, Jawa Barat. Saudara, bukan hanya di Cilacap, Jawa Tengah, longsor juga terjadi di belahan Jawa Tengah lainnya, di Banjarnegara, menyebabkan 2 orang meninggal dunia, 27 orang lainnya masih dicari, dan lebih dari 800 orang mengungsi. Bagaimana mitigasi bencana longsor agar pencegahan dan penanganannya optimal? Terlebih saat ini Indonesia masuk ke musim hujan. Kita ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Inilah detik-detik saat tanah longsor terjadi di Desa Situpung, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Longsor membuat warga panik. Longsor dipicu hujan deras yang mengguyur daerah itu selama lebih dari 13 jam, membuat struktur tanah tidak mampu menahan beban air. Longsor menimpa 30 rumah warga, lahan persawahan, dan area perkebunan. Longsor membuat ratusan warga mengungsi di sejumlah titik, mulai dari kantor kecamatan, gedung haji desa Pringamba, dan gor desa Beji. Data dari BPBD, jumlah pengungsi hingga Senin 17 November mencapai 917 orang. Sementara itu, 27 orang masih hilang dan diduga tertimbun longsoran. Warga mengaku longsor terjadi secara beruntun. Pas longsor, lihat dari yang kecil sampai yang terbesar itu lihat jatuhnya. Terus yang besar itu jatuh, saya lari ambil anak saya, kan pas itu udah berangkat ngaji. Saya ambil, saya gendong, terus saya bawa lari ke hutan sama anak saya yang sudah 18 tahun. Ini bisa ditempatkan yang lain, direlokasi ke tempat yang lebih aman.
Tim SAR pun bergerak mencari warga yang menjadi korban longsor. Ditemukan 2 korban meninggal dan 2 terluka yang langsung dibawa ke RSUD Banjarnegara dan Puskesmas Pandanarum. Pekan lalu 13 November 2025, longsor juga terjadi di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Hingga hari kelima, korban meninggal berjumlah 16 orang, sementara korban hilang berjumlah 7 orang. Pencarian terus dilakukan dengan melibatkan anjing pelacak dan alat berat. Pada pukul 05.30 besok kami akan menerbangkan drone, melakukan mitigasi awal dan melakukan deteksi dini terhadap seluruh area yang terdampak, memungkinkan demi keselamatan seluruh tim SAR gabungan. Yang kedua, setelah dinyatakan aman dalam area pencarian, maka kami seluruh tim SAR gabungan TNI Polri mengerahkan anjing pelacak ataupun K9 untuk mendeteksi sekiranya dalam timbunan tanah ada indikasi korban dapat ditemukan. Setelah K9 kami turunkan, maka kami menggerakkan alat berat. Musim hujan diprediksi mengguyur wilayah Indonesia hingga Februari tahun depan. Longsor di Cilacap dan Banjarnegara menjadi pengingat pentingnya mitigasi untuk menghindari korban lebih banyak lagi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, longsor di Cilacap dan Banjarnegara menelan belasan korban meninggal dan puluhan lainnya masih hilang. Bencana tentu menjadi pengingat pentingnya mitigasi untuk menghindari korban lebih banyak lagi. Apa saja yang harus diwaspadai dan dilakukan? Apalagi mengingat prediksi musim hujan masih akan mengguyur wilayah Indonesia hingga bulan Februari di tahun 2026. Kita bahas soal ini bersama dengan Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Bu Dwi Korita Karnawati, dan juga ada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Dwi Korita dan juga Pak Abdul Muhari. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Aristi. Iya, saya ingin tanya dulu ke Pak Abdul Muhari. Pak Abdul, update perkembangan terkait dengan pencarian korban yang masih hilang di wilayah Cilacap dan juga Banjarnegara hingga saat ini, informasi terkininya seperti apa, Pak Abdul Muhari? Baik, berdasarkan dari data yang terakhir kita terima dari BPBD Kabupaten Cilacap dan Banjarnegara, dan juga tim BNPB yang ada di lokasi. Saat ini Kepala BNPB masih ada di Cilacap dan pagi ini dijadwalkan meninjau langsung kondisi di Banjarnegara. Untuk Cilacap, dari 23 korban yang dinyatakan hilang pada saat kejadian, saat ini sudah ditemukan jasad korban dalam kondisi meninggal dunia sebanyak 16 jasad. Artinya kita menyisakan 7 korban lagi yang diduga masih hilang. Ini kita harapkan bisa selesai dalam 1-2 hari ini, karena besok itu sudah akhir masa pencarian dalam 7x24 jam pertama sesuai SOP-nya Basarnas. Jadi 2 hari ini kita akan optimalkan. Kondisi cuaca juga ada operasi modifikasi cuaca yang sudah berjalan dari 2 hari yang lalu, cukup signifikan dalam mengurangi intensitas hujan sehingga memperlancar efektivitas pekerjaan tim di lapangan. Dan alat berat sangat optimal, ada 25 alat berat dan lebih dari 600 personel yang didukung 18 anjing pelacak. Untuk Banjarnegara sendiri, proporsi dari tim SAR nantinya juga akan digeser ke Banjarnegara dengan dukungan sarana prasarana yang sama dengan yang kita kerahkan di Cilacap. Ada alat berat, ada anjing pelacak dan personil. Posisi per hari kemarin pukul 17.00 itu dari cukup banyak korban yang masih hilang, artinya belum bisa dihubungi oleh anggota keluarganya. Itu ada 26 orang dari data yang dilaporkan ke posko lapangan. Selain itu, sudah ada 2 jasad korban yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Kita mengharapkan memang yang 26 ini sebelumnya sudah mengungsi, karena kejadian longsor ini sebenarnya 2
kali kejadian Mbak Adisti. Jadi hari Sabtu itu sudah mulai ada longsor yang belum sampai ke daerah pemukiman, dan pada saat itu BPBD sudah mulai mengevakuasi warga. Pada hari Minggu besok harinya pukul 14.30 baru terjadi longsor yang besar. Ada beberapa masyarakat yang kemudian mengungsi di bagian perbukitan, 44 orang diantaranya sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR ke tempat pengungsian sementara. Sisanya itu masih ada yang di perbukitan yang saat ini masih kita data. Kita masih mengoptimalkan Babinsa, Babin Kaptipmas, Pol PP, aparat desa untuk bisa benar-benar mendata ulang masyarakat-masyarakat yang saat ini mengungsi secara mandiri, sehingga yang keberadaan 26 yang belum bisa dihubungi oleh anggota keluarganya ini bisa segera kita konfirmasikan, Mbak Adisti. Oke, jadi masih dalam proses verifikasi ya Pak soal data korban hilang khususnya di Banjarnegara, Jawa Tengah, karena memang ternyata informasinya memang di Banjarnegara, Jawa Tengah itu sebelum longsor yang besar ini terjadi ada longsor lebih dulu begitu ya, dan warga sempat mengungsi ke tempat yang lebih aman, ke perbukitan. Nah, kalau kita lihat ya Bu Dwi Korita, longsor di Cilacap dan juga di Banjarnegara ini kan waktunya berdekatan sekali, 2 hari, hanya selang 2 hari. Nah, untuk longsor di Cilacap dan juga di Banjarnegara, kalau dari penilaian Anda Bu Dwi Korita, adakah kesamaan pola soal penyebab longsornya di 2 wilayah ini? Benarkah memang karena intensitas hujan yang begitu tinggi, deras, atau kemudian ada penyebab lain di sana? Maaf, masih di mute. Oke, silakan. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi benar sekali ada kesamaan pola, yaitu pertama, sama-sama berada pada kondisi lereng yang rentan. Rentan artinya secara alamiah lereng tersebut memang sudah berpotensi atau berbakat untuk bergerak longsor. Tidak hanya di Cilacap, tidak hanya di Banjarnegara. Masih banyak di berbagai wilayah di Indonesia, terutama pada lereng-lereng gunung. Kalau di Jawa itu di sepanjang pegunungan selatan atau lereng-lereng gunung di sepanjang melintas Pulau Jawa bagian tengah ya, mulai dari Banten sampai Jawa Timur. Jadi kondisi lerengnya kurang lebih sama. Kemudian yang kedua kondisi tanahnya. Tanahnya memang berbakat atau rentan untuk longsor, yaitu tanah yang yaitu tanah yang menutup, yang membungkus lereng, dan tanah itu adalah hasil pelapukan batuan penyusun lereng. Sehingga terjadinya pergerakan itu adanya perbedaan kekompakan tanah antara tanah penutup yang sudah sangat rapuh ya karena lapuk dan tebal, gembur artinya pori-porinya lepas, dengan bergeser, bergerak di atas tanah yang relatif lebih kedap air, tanah atau batuan yang lebih segar, yang lebih kedap air. Polanya sama. Namun, kapan akan longsor? Ini yang menjadi agak berbeda. Kondisi asli lerengnya kurang lebih sama, tapi kapannya itu berbeda. Menunggu curah hujan yang cukup tinggi untuk menggelincirkan atau untuk meresap masuk ke dalam tanah dan mendorong butir-butir tanah. Bahkan saat memasuki zona berada di zona kedap, itu melicinkan zona gelincir yang merupakan kontak antara tanah gembur dengan tanah yang masih kompak keras atau batuan yang masih kompak keras. Jadi yang agak membedakan itu adalah pemicunya adalah kapan. Saat di situ terjadi hujan yang cukup lebat, atau menunggu pemicu yang lain adalah getaran-getaran, tidak harus berupa hujan, getaran-getaran kendaraan alat berat, getaran kendaraan kencang ya, atau getaran gempa bumi, atau usikan-usikan. Apa itu usikan? Misalnya bagian bawah lereng digali, dipotong, ya, misalnya dipotong untuk kepentingan berbagai hal, untuk persawahan, untuk permukiman, dan sebagainya. Sehingga
memang kompleks, tidak ada satu penyebab. Ya, ada beberapa penyebab alamiah, lalu ada pemicu, itu bisa alamiah, bisa karena manusia. Seperti itu. Demikian, Mbak. Oke, jadi antara bencana longsor yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah, berselang 2 hari kemudian ada bencana tanah longsor serupa di Banjarnegara, ini memiliki pola yang sama karena berada di lereng perbukitan begitu ya. Tapi kemudian yang paling menurut Anda paling mendukung adalah bencana tanah longsor ini karena memang curah hujan yang begitu tinggi akhir-akhir ini ya, Bu Dwi Korita, yang paling salah satu faktor pemicunya. Istilah pemicu, ya betul. Oke, Bu Dwi Korita, Anda pernah menyinggung soal retakan tapal kuda. Bisa Anda informasikan soal itu, Bu? Maksudnya seperti apa? Jadi retakan tapal kuda ini merupakan suatu lengkung, ya, retak lengkung akibat dari mulai bergeraknya massa tumpukan massa tanah tadi. Jadi longsor itu tidak seketika. Dia memberi tanda-tanda. Jadi bergerak itu tidak seketika. Biasanya mulai perlahan dulu, ya, dan di situ timbullah suatu retakan berbentuk lengkung, seperti tapal kuda. Nah, kemudian retakan lengkung ini merupakan jalan masuknya air hujan untuk meresap masuk ke dalam, untuk mengisi pori-pori tanah, membasahi zona gelincir, maka membutuhkan waktu beberapa saat agar tumpukan tanah itu bergerak terdorong atau tergelincir di atas bidang kontak tadi sebagai longsor. Sehingga retakan tapal kuda ini bisa sebagai indikasi awal lereng sudah harus bergerak. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau masih memungkinkan, apabila posisi retakan itu tidak berada di bibir lereng atau di pinggir lereng, artinya masih cukup jauh dari lereng, maka perlu ditambal atau diisi dengan material yang kedap air atau ditutup plastik agar air hujan tidak meresap masuk ke dalam tanah. Namun, kalau seperti yang di Cilacap, itu retakan banyak di pinggir-pinggir lereng. Saya jangan didekati karena menimbulkan getaran dan itu bisa membangkitkan longsor. Jadi biarkan, namun zona itu ditutup. Jangan boleh ada yang mengganggu di sana. Dan kalau hujan lebat, mohon menjauh dari lereng karena dipastikan retakan itu bisa segera meluncur longsor. Demikian. Oke, jadi memang retakan tapal kuda itu memang sudah ada, sudah terlihat itu di wilayah Cilacap ya, Bu Dwi Korita ya? Sebelum longsor. Sebelum longsor itu terjadi. Iya. Lalu bagaimana dengan di Banjarnegara? Di Banjarnegara kan sempat ada sebelum longsor akhirnya, longsor yang begitu besar, ada longsor kecil yang kemudian warga sempat mengungsi terlebih dahulu. Apakah juga ada informasi juga ada retakan tapal kuda di sana dan siapa yang harus mengawasi dalam hal ini untuk warga yang ada permukiman di lereng-lereng perbukitan di sana? Nah, di Banjarnegara juga serupa, bahkan di berbagai wilayah di Indonesia sering diawali dengan retakan. Lalu siapa yang harus mengawasi? Kami dan pihak-pihak terkait itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat sekitarlah yang perlu mengawasi. Yang pertama masyarakat sekitar. Namun kemudian harus segera melapor ke pihak yang berwenang. Misalnya ke kelurahan atau ke BPBD setempat, lalu dilakukan koordinasi untuk mengawasi secara lebih tersistem dan terprogram, terutama pada saat hujan ini. Diawasinya adalah dilihat bagaimana perkembangan. Contohnya di Cilacap itu diawasi oleh Basarnas justru. Nah, di situ diukur perkembangannya. Saya ikut mengawasi bersama, tapi yang kami awasi itu kemarin sudah longsor. Jadi tempat kami berdiri itu sekarang udah nggak ada. Waktu itu kami cepat-cepat turun, kalau nggak bisa ikut longsor. Jadi memang banyak pihak perlu ikut merasa berperan aktif untuk mengawasi bersama-sama. Harus ada cepat tanggap begitu ya, Bu Dwi Korita ya, terutama untuk aparat desa begitu.
dan juga nanti BPBD. Saya ke Pak Abdul Muhari. Pak Abdul Muhari, di harian Kompas yang terbit di hari ini, Anda sempat mengatakan daerah yang pernah terjadi bencana longsor berpotensi berulang jika belum ada perbaikan yang signifikan. Begitu ya. Dan jadi sebenarnya sejarah itu tidak akan pernah berbohong. Sekali pernah ada bencana di masa lalu, kalau belum ada perbaikan yang signifikan, kemungkinan akan terjadi lagi, ada pengulangan kembali. Benarkah demikian? Apakah selama ini Indonesia, Anda menegaskan Indonesia belum memiliki peringatan dini nasional khusus longsor dan banjir berbasis teknologi? Iya, ini ada dua hal sebenarnya. Pertama, terkait dengan peringatan dini longsor dan banjir. Dari BMKG, Bu Dwi Korita selalu menyampaikan kepada kita peringatan dini cuaca. Tetapi ketika peringatan dini cuaca ini kita teruskan di lapangan, ini belum terlalu operasional untuk aksi di kedaruratan. Misalnya begini, ketika kita menyampaikan bahwa Cilacap, kecamatan ini atau daerah ini akan hujan ekstrim. Untuk aksi di lapangan, kita butuh nantinya ini, hujan ini akan membawa bencana apa? Bencana longsorkah? Bencana banjirkah? Bencana banjir bandangkah? Kapan dan seberapa besar? Nah, ini teknologi kita saat ini harus kita akui itu belum sampai di sana. Sehingga memang secara nasional saat ini BNPB juga bekerja sama dengan BMKG, kita dalam 4 tahun ke depan masih dalam ongoing untuk membangun sistem nasional peringatan dini dan aksi dini untuk bencana hidrometeorologi basah ini. Sehingga nantinya ke depannya kita tidak hanya bergantung pada informasi cuacanya, tidak hanya di atasnya saja, tapi di bawahnya itu kita sudah bisa benar-benar perkirakan, mengestimasi kapan dan di mananya. Karena ini sebenarnya yang krusial. Wilayah kita itu sangat besar, 1,9 juta kilometer persegi. Nah, kalau misalkan saat ini kita masuk musim penghujan, dalam satu hari itu ada sekian ratus atau sekian juta kilometer persegi yang pada kondisi hujan ekstrim, di mana kita akan misalkan mengevakuasi masyarakat dan seterusnya. Sehingga memang tadi yang disampaikan Ibu Profesor sangat penting bahwa saat ini kondisi kita memang kesiapsiagaan itu harus dimulai dari level individu dan keluarga hingga komunitas. Misalkan kalau saudara-saudara kita yang tinggal di kawasan perbukitan, topografi kelerengan. Kalau misalkan pada musim penghujan, mau tidak mau memang kita harus sering-sering melihat ke arah perbukitan ini. Kalau misalkan melihat kok itu pohonnya di atas jadi miring ya, kok ada 3-4 pohon yang miring. Itu sudah merupakan representasi dari tadi yang disampaikan Ibu Profesor bahwa kemungkinan ada rekahan di situ sehingga posisi dudukan pohon sudah tidak benar. Nah, ini yang menjadi heads up informasi awal sebenarnya bahwa bisa saja kalau rekaan itu sudah terbuka, kondisi hujan, longsor bisa terjadi pada jam itu, bisa terjadi pada hari itu, bisa terjadi pada minggu itu. Nah, ini kemudian yang menjadi concern kami, Mbak Adisti, bahwa untuk misalkan kondisi-kondisi seperti di atas, tidak hanya longsor yang sifatnya rapid onset yang seketika terjadi, tetapi juga kawasan Pulau Jawa bagian tengah ke selatan, mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu tidak hanya rawan oleh longsoran yang berlangsung sangat cepat, tapi juga rawan dengan pergerakan tanah. Nah, satu-satunya memang upaya mitigasinya kalau sudah ada potensi demikian, mau tidak mau masyarakat itu dalam jangka pendek dievakuasi. Dalam jangka panjang direlokasi. Itu sudah satu keharusan. Tidak mungkin masyarakat akan tetap tinggal di situ. Kalau misalkan mahkota longsornya itu sudah bergerak, itu sudah tidak mungkin, pasti akan kejadian. Dan kalau kita lihat panjang luncuran longsor Cilacap saja itu 77 meter, hampir 1 kilo. Sehingga kalau kita bicara
mengevakuasi masyarakat, merelokasi masyarakat yang saat ini sedang kita kerjakan di Cilacap, kita tidak hanya akan merelokasi secara permanen masyarakat yang kehilangan tempat tinggal saat ini, tetapi juga berpotensi terancam oleh daerah longsoran yang saat ini terjadi. Karena data kita dalam 20 tahun terakhir, itu untuk Jawa Tengah, Cilacap, dan Banjarnegara, itu peringkat 1, peringkat 2 kejadian longsor yang memakan korban jiwa paling banyak di Jawa Tengah. Itu tadi yang kemudian saya sampaikan, kalau historis kabupaten wilayahnya udah seperti itu, maka kalau misalkan kita tidak benar-benar melakukan restorasi lingkungan di bagian atas, penanaman pohon keras yang bisa mengikat air dan mengikat tanah dan seterusnya, pasti ini akan terus berulang. Nah, kami tentu saja di sisi hilirnya ini pemetaan kawasan rawan longsor ini perlu kita ekstensifikasi. Artinya begini, perlu saya sampaikan bahwa saat ini kejadian longsor itu tidak mesti terjadi di daerah yang high susceptibility, kerentanan tinggi dan curah hujan tinggi. Daerah Cilacap sebenarnya yang Majenang ini, itu data Badan Geologi, itu bukan daerah yang termasuk kawasan risiko tinggi longsor. Oke. Dan estimasi curah hujannya pun pada saat kejadian itu belum masuk estimasi ekstrim. Yang ketiga, kondisi biasanya kita melihat kawasan longsor itu terjadi pada kawasan yang minim vegetasi. Kawasan Majenang yang longsor ini itu bukan minim vegetasi, itu cukup rapat vegetasinya. Jadi memang ada kawasan-kawasan yang memang tadi disampaikan oleh Ibu Profesor, tanahnya porositasnya tinggi, gembur, dan kalau misalkan heads up ini indikasi rekahan yang kemudian ketika kami tim BNPB melakukan drone di atas, itu 200 meter dari awal pangkal longsoran yang sekarang itu sudah muncul lagi rekahan dengan panjang 50 meter. Ini harus kita waspadai. Oke, ini kan kalau kita lihat ya, bencana memang tidak bisa dihindari, begitu ya. Tapi setidaknya kita bisa meminimalisir korban jiwa dan juga korban luka, korban yang terdampak dari bencana itu, begitu ya. Ini artinya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Salah satunya itu tadi cepat tanggap dari warga dan segala macam, begitu ya, pengetahuan dari yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya, tapi itu juga tidak cukup. Harus Anda katakan harus ada peringatan dini nasional khusus longsor dan juga banjir yang berbasis teknologi. Karena selama ini BMKG hanya memberikan peringatan hujan ekstrim dan rekomendasi terhadap bencana-bencana yang akan terjadi ke depannya. Itu artinya sampai saat ini Indonesia belum ada alat pendeteksi bencana tanah longsor ataupun banjir. Tidak seperti peringatan dini tsunami atau kemudian kalau kita lihat alat untuk mengetahui bagaimana aktivitas kegempaan dan juga gunung meletus, begitu ya. Sampai saat ini memang Indonesia Anda mengatakan harus punya alat yang mendeteksi bencana tanah longsor, Pak Abdul Muhari. Ya, secara titik per titik ada beberapa alat pendeteksi longsor yang BNPB sudah kerjasama dengan UGM, dengan timnya Bu Profesor juga, kita memasang di beberapa titik, tetapi ini belum terintegrasi secara nasional. Dan sekali lagi saya sampaikan, wilayah Indonesia itu sangat luas, 1,9 juta kilometer persegi. Kalau kita cuma punya terbatas jumlah alatnya, terkadang itu we install at the wrong place at the wrong time. Kita install di sini, longsornya di sana. Kita install di sana, longsornya di sini. Sehingga memang yang sedang kita upayakan dengan didukung oleh Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan saat ini hingga 4 tahun ke depan, kita membangun sistem terintegrasi berbasis teknologi dan teknologi satelit untuk benar-benar bisa mengcover seluruh wilayah kita secara real time. Nah, ini yang nantinya kita harapkan dalam 4 tahun ke depan benar-benar kita bisa melihat bagaimana di mana ada pergerakan dalam hitungan sentimeter di daerah mana dan kemudian trennya akan seperti apa. Ini akan memberikan kita sense atau indikatif awal supaya tadi yang saya sampaikan
mana masyarakat yang harus dievakuasi, kapan harus dievakuasi, berapa banyak potensi ekstensifikasi atau eskalasi luasan yang mungkin terdampak, itu bisa kita kosongkan sebelum bencananya terjadi, Mbak Adisti. Oke, jadi perlu ada mitigasi secara nasional yang memang harus segera dilakukan walaupun ongoing ini 4 tahun ke depan begitu ya. Kita berusaha untuk bisa memperoleh itu semua dalam waktu yang tidak lama begitu ya. Kalau dari Bu Dwi Korita sendiri, apa yang perlu dimiliki atau dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini? Jangan sampai kemudian ketika ada bencana ya sudah pencarian dan segala macam, tapi setelah itu seakan lupa begitu ya. Proses mitigasi secara nasional yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat seperti apa Bu Dwi Korita? Khususnya untuk bencana tanah longsor dan juga banjir yang kalau memang musim hujan, cuaca ekstrim ini akan terjadi, 2 bencana itu. Betul Mbak, jadi seperti yang disampaikan Bapak Dr. Abdul Muhari, sebetulnya sudah sejak lama, beberapa tahun yang lalu kami waktu itu BMKG, BNPB, PVMBG, PU itu sudah memikirkan konsep untuk peringatan dini nasional, ya, tersistem secara nasional, yang kita sebut sebagai multi hazard early warning system atau sistem peringatan dini multi bahaya. Jadi tidak hanya longsor, tapi juga banjir, banjir bandang, gempa, tsunami, dan bahaya-bahaya lainnya. Dan itu dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kenapa perlu koordinasi? Karena aktor atau yang bertanggung jawab untuk memberikan peringatan dini itu tidak hanya satu lembaga. Misalnya BMKG khususnya untuk tsunami, kemudian gelombang tinggi, cuaca, iklim, itu khususnya BMKG. Nah, lalu kalau untuk banjir itu di mana? Nah, banjir itu di bawah PU atau Balai Wilayah Sungai. Longsor di bawah Badan Geologi atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Sehingga banyak lembaga yang melakukan operasional untuk memberikan peringatan dini. Oleh karena itu, kita sudah merumuskan suatu peringatan dini yang sifatnya multi bahaya. Bahkan gempa bumi tidak hanya menyebabkan tsunami, tapi juga menyebabkan longsor dan bisa banjir bandang. Nah, sehingga satu bencana gempa itu turunannya itu bisa dalam waktu yang sama bersamaan, misalnya di Palu. Oleh karena itu, itulah yang tadi disampaikan oleh BNPB bahwa kita perlu sistem nasional. Sebetulnya yang secara lokal itu sudah ada, tapi sekali lagi ini perlu diintegrasikan. Jadi itulah idealnya memang perlu terintegrasi multi hazard, namun tidak sendiri single BNPB. BNPB ini dirijennya, koordinatornya, kemudian didukung oleh lembaga-lembaga tadi. Karena itu membutuhkan operasional 24 jam, Bu. Seperti di BMKG 24 jam. Dan orang-orang yang duduk di depan komputer mengawasi Indonesia itu sudah dilatih 4 tahun, harus melalui sekolah khusus 4 tahun hanya untuk melakukan hal tersebut. Sehingga perlu ada pengembangan kapasitas, tidak hanya teknologi, tapi SDM-nya juga harus ada. Nah, itu didukung oleh SDM beberapa kementerian lembaga yang sudah ada tadi. Oke, jadi memang harus ada peringatan dini begitu ya, yang multi hazard begitu ya, karena tidak hanya soal bencana banjir, tapi juga ada tanah longsor, kemudian ada tsunami dan segala macam begitu ya. Saya membayangkan seperti di luar negeri begitu, ada di Jepang, kemudian di wilayah-wilayah lainnya, Pak Abdul Muhari udah langsung terintegrasi di handphone begitu ya, ada alert di handphone begitu ya, ada bencana ini segala macam. Mungkinkah itu kita bisa wujudkan di Indonesia, atau kemudian memang kendalanya sebenarnya ya dana, balik lagi ke anggaran, Pak Abdul Muhari? Ini sangat bisa, Mbak Adisti. Ini yang kami sampaikan bahwa saat ini setelah 4 tahun yang lalu dari 2021 hingga 2025 BNPB, BMKG dan beberapa kementerian lembaga lain mematangkan sistem peringatan dini gempa dan tsunami. 4 tahun ke depan kita mematangkan dan
advance-kan teknologi kita untuk sistem peringatan dini dan aksi dini di jenis bencana hidrometeorologi basah. Karena kalau kita punya sistem peringatan dini berbasis teknologi di hulu, di bagian analisis monitoring fenomenanya, maka kita juga harus punya sistem yang terintegrasi dengan teknologi di hilir yang berkaitan dengan komunitasnya. Terkadang kita sering melihat bahwa misalnya kok Jepang bisa merespon peringatan dini dengan sangat baik ya, masyarakatnya bisa langsung lari segala macam. Itu sebenarnya bukan nature, itu bukan budaya, itu bukan habit, itu dibentuk oleh teknologi, dibentuk oleh sistem. Nah, sistem ini yang harus kita punya. Karena terkadang kita melihat teknologi itu hanya penting untuk di hulu, untuk monitoring, untuk pengamatan fenomenanya, kegempaannya, cuaca. Padahal teknologi juga bisa mengakselerasi perubahan perilaku agar kita lebih aware terhadap bencana, Mbak Adisti. Oke, kita berharap apa yang dipunya Jepang begitu itu bisa dicontoh di kita begitu ya. Jadi setiap handphone kita sudah tahu kalau misalkan ada peringatan apa dan peringatan apa untuk bisa meminimalisir korban jiwa dan juga korban yang terdampak akibat bencana karena suka atau tidak suka Indonesia berada di wilayah rawan bencana. Terima kasih Pak Abdul Muharri telah bergabung bersama kami. Bu Dukarita terima kasih telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih Bu Prof. Terima kasih Pak Abdul Muharri dan Mbak Adisti. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. RUU KUHP dijadwalkan disahkan pada Selasa pagi ini. Sementara Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU KUHP karena proses legislasi dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik. Ulasannya akan hadir usai jeda bersama Mario Sarung. DPR segera mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP. Rencana pengesahan RUU KUHP ini dilakukan di tengah pro kontra yang muncul terhadap sejumlah pasal. Perubahan dalam undang-undang tersebut dinilai memuat pasal-pasal bersifat karet dan berpotensi mengarah pada praktik penyalahgunaan wewenang. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB Hasbiallah Ilyas bilang pembahasan RUU KUHP dilakukan secara transparan dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Komisi 3 DPR juga telah berdiskusi dengan para ahli, termasuk mendengarkan masukan dari masyarakat. Pembahasan KUHP ini bukan waktu yang pendek ya. Ini sudah panjang, sudah hampir 1 tahun. Kita sangat terbuka DPR ini. Terutama di Komisi 3, akademisi kita undang, praktisi hukum kita undang, hampir semua yang kita undang. Tidak ada yang kita tidak undang. Kita minta masukannya. Coba tolong dilihat di hasil yang sudah yang besok akan disahkan. Lebih banyak masukan dari masyarakat. Salah satu yang disorot Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR adalah terkait mekanisme penangkapan dan penahanan. Menurut ICJR, seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang dalam mekanisme ini. Selain itu, ICJR juga mengkritisi soal penyadapan dan penggeledahan yang tak diatur dengan batasan dan syarat yang jelas dalam RUU KUHP. ICJR dan juga teman-teman koalisi, kita melihat yang paling utama adalah dari RUU KUHP ini isu soal penangkapan penahanan. Karena itu yang ingin kita dorong berubah dari sistem yang sekarang gitu ya. Tapi setelah kita mencermati kembali, khususnya isu-isu bab-bab penahanan dan juga mekanisme penangkapan itu secara alur nggak berubah. Jadi mekanismenya sama seperti sekarang, polisi, penuntut umum, jaksa juga bisa tetap menahan dan melakukan penangkapan tanpa ada mekanisme check and balance dari hakim, dari pengadilan. Proses yang selama ini penangkapan penahanan itu kan sangat banyak penyalahgunaan ya, banyak abuse yang itu salah satunya disebabkan karena nggak ada check and balance itu di awal. Jadi ada kondisi-kondisi yang tadi Anda sangat mendesak dalam pelaksanaan upaya paksa, geledah sita, blokir, sadap, bahkan penyadapan itu belum diatur undang-undangnya, jadi undang-undangnya imaginary berdasarkan undang-undang, tapi udah dikasih kewenangan dulu penyidiknya. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi KUHP menyoroti 9 poin dalam RUU KUHP yang rencananya akan segera disahkan DPR. Di antaranya,
tak ada jaminan akuntabilitas pelaporan, minim pengawasan yudisial, upaya paksa tanpa ukuran yang jelas, sidang elektronik tanpa mekanisme akuntabel, investigasi khusus tanpa kontrol, hak korban dan kelompok rentan belum operasional, standar pembuktian yang tidak jelas, ketidakberimbangan dalam proses peradilan pidana, dan konsep restoratif justice disamakan dengan diversi. Di Indonesia, KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan acuan prosedur bagi aparat penegak hukum ketika menjalankan fungsinya. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tata cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan keputusan. KUHAP juga memuat hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk pihak yang bersengketa seperti korban dan tersangka, juga saksi dan aparat penegak hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah poin yang terkandung dalam pasal di RUU KUHAP mengundang pro kontra. Beberapa pasal disorot karena dinilai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang hingga batasan dan syarat yang kurang jelas. Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Arief Maulana. Selamat pagi Mas Arief. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Mas, menurut Anda pasal mana saja di RUU KUHAP yang kontroversial, yang hari ini kabarnya akan disahkan dalam paripurna? Ya, saya pikir ketika kita melihat RKUHAP ya yang akan disahkan hari ini, kami berpandangan bahwa masih terdapat berbagai ketentuan di dalamnya yang bermasalah, yang ini buruk kalau kemudian dipaksakan untuk disahkan oleh DPR dan juga pemerintah. Misalkan ya, pasal-pasal mengenai soal pelaporan, gitu ya. Jadi pelaporan ini bisa saja nanti diabaikan oleh kepolisian, dan ini banyak terjadi di kasus-kasus kekerasan seksual. Ketika kemudian tidak ada mekanisme komplain yang efektif, dan selama ini prakteknya kan kalau ada laporan tidak ditindaklanjuti itu diminta lapor ke atasan. Itu terjadi selama ini. Dan tidak efektif, dan banyak undue delay atau proses hukum yang mandek di kepolisian bahkan hilang begitu ya. Dan ini masih dipertahankan. Belum lagi kemudian pasal-pasal terkait dengan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan yang itu tanpa kontrol sehingga membuka ruang abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara khususnya kepolisian. Yang menarik juga ada pasal soal restoratif justice, itu bisa dilakukan di tahapan penyelidikan yang mana tindak pidananya saja belum ada ya. Dan soal bagaimana polisi hari ini akan diberikan posisi sebagai penyidik utama yang akan menjadikan polisi superpower. Dan ini menarik kalau kita bicara pasal ini bertentangan dengan semangat untuk mendorong reformasi kepolisian, di mana kita tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir polisi ini disorot karena banyak melakukan praktek-praktek abuse of power seperti kriminalisasi, penyiksaan, ya ada rekayasa kasus, bahkan juga penyalahgunaan kewenangan yang lain, yang itu sebetulnya kalau kita cek problemnya ada di soal pengawasan. Ya, bagaimana KUHAP existing atau KUHAP yang hari ini berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 itu banyak membuka celah diskresi atau subjektivitas penyidik sehingga kemudian rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan. Di dalam RKUHAP yang baru ini bukannya kemudian itu diperbaiki, tapi bahkan justru dibuka ruangnya lebih lebar lagi untuk kemudian subjektivitas penyidik dengan alasan mendesak atau diskresional, itu berdasarkan subjektivitas penyidik melakukan upaya paksa itu bisa tanpa izin pengadilan, dan saya kira ini sangat berbahaya ya. Masih ada hal-hal kontroversial yang terjadi di atau yang terdapat di RUU KUHAP ini. Pasal-pasal kontroversial yang ada. Belum lagi kalau kita bicara soal proses, Mas. Sampai dengan hari ini ketika undang-undang ini mau disahkan, tidak ada dokumen resmi yang dibuka oleh DPR RI dan bisa diakses oleh publik. Jadi kita ini diberikan janji-janji manis ya. Tetapi seperti kucing dalam karung, kita tidak tahu apa isinya dan bagaimana nanti ke depan mengatur, sehingga ini rawan sekali dan juga rentan ya ke depan
proses legislasi yang tidak transparan, tidak akuntabel seperti ini akan terus dilanjutkan oleh pemerintah. Oke, Mas Arief, masih tidak transparan kalau menurut Anda. Tapi sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, saya ingin disclaimer sedikit bahwa kami sudah mengundang Komisi 3 DPR RI untuk juga berdiskusi dan berdialog bersama kita, tapi memang masih menunggu jawaban untuk bisa hadir di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Mas, tadi Anda sudah berbicara terkait dengan beberapa pasal. Salah satunya yang kita sorot juga adalah terkait dengan ini pada pasal 5 RUU KUHAP yang mengatakan bahwa penangkapan bisa dilakukan pada saat penyelidikan yang belum terbukti ada tindak pidana atau ada atau tidak di situ. Menurut Anda ini berbahaya ke bagi betul, ada pasal mengenai hal tersebut ya. Jadi dalam tahap penyelidikan, dalam proses hukum itu hulunya memang penyelidikan. Ada laporan, ada pengaduan dari masyarakat atau ada inisiatif dari kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Di situ tujuannya adalah mencari ada atau tidak tindak pidana. Tapi kemudian di dalam penyelidikan itu sudah diberikan kewenangan untuk melakukan restoratif justice, di mana mestinya ada korban, ada pelaku. Ini tindak pidana aja belum ada, bagaimana kita bisa mengkategorikan siapa korban, siapa pelaku? Ini jelas keliru secara konseptual. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tahapan penyelidikan, bahkan di dalam RKUHP ini, penyelidik kepolisian gitu ya bisa diberikan kewenangan melakukan penangkapan, penahanan dan upaya paksa yang lain, termasuk salah satu teknik investigasinya juga adalah undercover buy. Jadi seolah-olah pembelian terselubung dalam kasus narkotika ini banyak digunakan dan ini rentan sekali disalahgunakan. Jadi bisa semacam membuat tindak pidana. Jadi bukan membongkar tindak pidana tapi merekayasa tindak pidana, itu sangat dimungkinkan dan ini saya kira menjadi pertanyaan besar terkait dengan transparansi, akuntabilitas dan juga keadilannya ketika kemudian di tahap penyelidikan sudah diberikan kewenangan sebesar itu dan ini sangat berbahaya. Mas Arief, ini berbicara soal rentan disalahgunakan juga, ada salah satu pasal juga yang diprotes dan viral kemarin bahwa terkait dengan pasal yang mengatur soal penyadapan, di mana saya catat dari protes tersebut semua bisa kena geledah, sita, sadap, blokir menurut subjektivitas aparat tanpa izin hakim. Menurut Anda seperti itu? Betul, Mas. Masih diatur pasal mengenai hal tersebut dan nanti siang akan disahkan oleh DPR RI. Dan tentu ini akan sangat mendegradasi ya perlindungan hak warga negara, hak asasi manusia, tersangka ya, siapapun dari kita yang kemudian berhadapan dengan kasus hukum bisa digeledah, disita. Ya, jadi kita warga sipil bisa disadap tanpa diminta izin gitu, Mas? Ya, hanya dengan alasan mendesak dan itu didasarkan pada subjektivitas penyidik. Sehingga tidak ada indikator yang bisa kemudian mengontrol, menguji apakah proses upaya paksa tersebut untuk kepentingan keadilan atau untuk kepentingan yang lainnya, misalkan kepentingan kekuasaan, kepentingan politik dan lain sebagainya. Oke, Mas, apa yang akan dilakukan Koalisi Sipil Masyarakat atau YLBHI jika pada akhirnya hari ini katanya sudah dikoreksi oleh Komisi 3 terkait dengan KUHAP tersebut yang akan disahkan. Tapi kalau misalkan masih ada pasal-pasal kontroversial, apa yang akan dilakukan? Kami sudah melakukan berbagai upaya untuk mengingatkan ya DPR RI dan juga pemerintah tidak perlu terburu-buru dalam membahas RKUHP. Karena ini momentum penting yang tidak datang dua kali untuk kemudian merevisi hukum acara pidana kita. Kita punya ekspektasi, kita punya harapan bahwa RKUHP itu lebih baik. Oleh karenanya kita mendesak pasal-pasalnya harus berkualitas dong. Sejalan dengan semangat pelindungan warga negara. Ya, berdasarkan standar hak asasi manusia, begitu. Tapi yang terjadi justru masih banyak permasalahan. Bukan hanya dari sisi substansi, karena dari sisi substansi sebenarnya sudah bisa ditebak. Dan ini konsekuensi logis dari proses penyusunan RKUHP yang berantakan ya, yang bisa kita bilang ini ya tidak beda dengan legislasi ugal-ugalan sebelumnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang Minerba, KPK dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita beberapa waktu terakhir itu mendesak kepada Presiden untuk turun tangan karena DPR nampaknya sudah tutup mata, tutup telinga, mereka kebut saja proses RKUHP ini. Kita minta kepada Presiden untuk menghentikan ya pembahasan RKUHP. Jangan sampai ini disahkan di tingkat 2 atau di paripurna. Dan ada presidennya.
ketika saat pembahasan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu dilakukan di tahun 2002. Ya, Presiden Jokowi menghentikan prosesnya. Ya, meskipun sudah tinggal dibawa ke paripurna karena memang tuntutan dan juga masukan dari masyarakat bahwa RKUHP ini RKUHP saat itu masih sangat bermasalah. Dan saya kira ini bisa dijadikan presiden dan rujukan presiden untuk menghentikan proses pengesahan RKUHP pada siang hari ini. Dan saya pikir ini pertaruhan masa depan penegakan hukum di Indonesia ketika kemudian dipaksakan RKUHP yang masih buruk, masih menyimpan banyak persoalan di dalamnya, itu kemudian tetap disahkan oleh DPR RI. Oke, Mas Arief, sedikit konfirmasi saja. Berarti kemarin pada saat pembahasan ini di DPR, YLBHI menjadi salah satu yang diminta pendapatnya terkait dengan KUHP ini, tapi merasa bahwa sampai saat ini tidak diindahkan apa yang disampaikan oleh YLBHI tersebut. Begitu ya? Iya, betul Mas. Kami memang diundang. Ya, diundang sekali. Ya, tetapi ingat bahwa meskipun DPR RI mengundang banyak pihak, itu saya kira baik. Tetapi prinsip penyusunan legislasi itu harus memperhatikan partisipasi bermakna sebagai sebuah asas yang harus dipenuhi secara sepenuhnya, bukan hanya sebagian. Ya, bukan hanya hak masyarakat untuk didengar, tapi juga mendapatkan informasi yang transparan, utuh, begitu ya, yang bertanggung jawab terkait dengan draft. Kemudian juga dipertimbangkan masukannya, ya, dan dijelaskan apakah masukan ini diterima atau tidak. Kami sudah bersurat secara resmi pasca memberikan masukan di sekitar di bulan Juli, begitu ya, untuk mendesak kepada DPR RI dan juga pemerintah menjawab apa tanggapan DPR RI terhadap masukan-masukan kami. Jangan hanya didengar saja seolah-olah kemudian diterima masukannya, tapi ternyata sekedar hanya menjadi etalase, karena pasal-pasal yang ada di dalamnya itu tidak banyak berubah, ya, masih sangat bermasalah. Dan saya pikir ini manipulasi terhadap prinsip partisipasi bermakna. Jadi ini langkah yang saya kira tidak bijaksana dan tidak selayaknya kemudian KUHP ini untuk kemudian disahkan dengan situasi demikian. Dan kami juga kemarin melaporkan panja KUHP ke DPR RI karena kami nilai melanggar proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara etika kebangsaan tidak patut untuk kemudian KUHP ini disahkan. Terima kasih Wakil Ketua YLBHI Arief Maulana atas apa yang disampaikan. Terima kasih juga sudah diskusi hangat pagi ini terkait dengan pro kontra RUU KUHP. Sekali lagi terima kasih Mas Arief. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak Mas Mario. Selamat pagi. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya data BPBD menyebutkan jumlah pengungsi korban longsor Banjarnegara mencapai 917 orang. Sementara itu, 27 orang masih hilang yang diduga tertimbun longsoran. Jangan lewatkan informasi lengkapnya. Usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, longsor menerjang Desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. 2 orang meninggal dalam peristiwa ini. Inilah detik-detik saat tanah longsor terjadi di Desa Situkung, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Longsor membuat warga panik. Longsor, Masya Allah. Longsor dipicu hujan deras yang mengguyur daerah itu selama lebih dari 13 jam. Membuat struktur tanah tidak mampu menahan beban air. Tanah longsor menimpa 30 rumah warga, lahan persawahan, dan area perkebunan. Data BPBD, jumlah pengungsi hingga Senin 17 November mencapai 917 orang yang tersebar di 3 titik. Sementara itu, 27 orang masih hilang yang diduga tertimbun longsoran. Inilah evakuasi korban longsor di Desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Selain 2 korban meninggal, tim SAR juga mengevakuasi 2 korban luka. Korban luka dibawa ke RSUD Banjarnegara dan Puskesmas Pandanarum. Dan kita akan pantau bagaimana situasi terkini pasca longsor yang menerjang Dusun Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah bersama jurnalis Kompas TV Harsono. Selamat pagi Mas Harsono.
Bagaimana proses pencarian korban? Apakah sudah kembali dilakukan pada pagi hari ini? Baik, selamat pagi Mario dan saudara. Dapat saya laporkan bahwa hari ketiga ini tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, serta para relawan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang semula dilaporkan hilang 27 orang. Dan kita mendapatkan data yang terbaru yakni sebanyak 26 orang, Mario. Dan untuk korban meninggal sendiri masih pada angka seperti kemarin, yakni 2 orang meninggal dunia. Sementara itu kita juga mendapatkan informasi dan data bahwa ada sebanyak 8 orang mengalami luka dan kini dirawat di Puskesmas Pandanarum, Rumah Sakit Elizabeth, dan Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara. Sementara itu juga dilaporkan bahwa sebanyak 48 rumah mengalami rusak berat dan 1 ruas jalan di lokasi kejadian juga terputus. Mario. Ya, Harsono, dari pantauan Anda di lapangan, kendala apa saja yang dihadapi dalam pencarian korban hingga saat ini? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari BPBD maupun dari Basarnas bahwa kendala yang dihadapi oleh petugas ketika hujan turun kembali, maka tanah yang berada di lokasi kejadian yang merupakan tanah tergolong labil begitu, hingga kemarin sore tim SAR kemudian ditarik sebelum waktu masa pencarian yakni sekitar pukul 17.30. Namun pada hari ini Mario dapat saya laporkan bahwa kondisi cuaca cukup mendukung yakni panas sehingga tim SAR pada hari ini berbondong-bondong atau datang dari berbagai elemen relawan petugas hari ini menerjunkan bahkan tim Basarnas dan aparat kepolisian menerjunkan tim anjing pelacak untuk membantu pencarian 26 korban yang masih dilaporkan hilang, Mario. Ya, terima kasih Harsono atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Pada konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 atau COP30 di Belém, Brazil, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Pemerintah Indonesia menegaskan transisi menuju energi hijau akan menjadi prioritas utama dengan PT PLN sebagai motor penggerak dalam mewujudkan visi tersebut. Dalam sesi Leaders Summit COP30, utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang iklim dan energi, Hasim Joyo Hadikusumo, mewakili Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan komitmen kuat Indonesia terhadap Perjanjian Paris dan target net zero emission pada tahun 2060. Indonesia juga menargetkan pengurangan emisi hingga 1,5 gigaton karbon dioksida ekuivalen pada tahun 2035. Pemerintah berencana meningkatkan bauran energi terbarukan menjadi 23% pada 2030. Our green growth strategy is reflected and etched in our second nationally determined contribution. We set targets at 1.2 gigatons carbon dioxide equivalent under the low scenario and 1.5 gigatons under the high scenario by 2035. Our commitment includes higher renewable energy targets, reaching 23% of our energy mix by 2030, and development of other technologies such as nuclear power as part of our clean energy transition. Jadi di dalam second NDC, pemerintah Presiden Prabowo Subianto bertargetkan mengurangi emisi gas rumah kaca sampai di 1,2 gigatons untuk low emission, kemudian 1,5 juta gigaton untuk high emission. Ini titik pentingnya adalah dari forestry. Jadi sektor forestry menjadi titik penting di dalam rangka upaya pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. Maka komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk ikut di dalam Tropical Forest Forever Facility ini memang related dengan upaya Republik Indonesia untuk dengan serius mencapai angka-angka reduksi emisi gas rumah kaca.
Selaras dengan komitmen pemerintah, Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo, menyatakan PLN siap menjalankan peran utama dalam transisi energi nasional melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL tahun 2025 hingga 2034. PLN menargetkan tambahan kapasitas pembangkit hingga 60,5 gigawatt, dengan 76% diantaranya berbasis energi terbarukan. 3 bulan lalu atas arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia merilis rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang baru. Selama 10 tahun akan ada penambahan kapasitas sebesar 69,5 gigawatt dan 76%-nya berbasis pada energi baru terbarukan, yang merupakan signal bahwa Indonesia melakukan transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sebuah pusat retail elektronik modern resmi membuka toko terbarunya di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten. Kehadiran gerai baru ini menawarkan pengalaman belanja yang lebih nyaman, lengkap dengan berbagai fasilitas yang dapat memudahkan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan perangkat elektronik rumah tangga. PT Electronic City Indonesia Tbk meresmikan gerai ke-63 di kawasan Gading Serpong, Tangerang. Mengusung tema Grand Launching Store, Hot Deals, pengunjung diajak menikmati pengalaman berbelanja yang lebih nyaman melalui penataan ruang serta ragam produk elektronik yang lengkap. Bukan hanya sekedar peresmian gerai baru, Electronic City Gading Serpong juga menjadi outlet pertama yang menyediakan layanan Service City. Service City menjanjikan sejumlah keuntungan bagi pelanggan, seperti layanan servis 24 jam hingga layanan antarjemput gratis untuk perangkat rumah tangga. Yang lain, kita di sini sekarang ada pelayanan after sales service kita berupa perbaikan dan reparasi barang-barang elektronik. Jadi kita bisa menyediakan pelayanan itu selama 24 jam, seperti itu. Yang beda dengan toko-toko yang ada sebelumnya. Berarti baru pertama kali Pak untuk servis? Untuk konsep yang servis langsung 24 jam baru sekarang ini. Diharapkan kita pastinya bisa terus berinovasi ya di bidang penjualan elektronik, yang pasti semua kebutuhan elektronik untuk warga sekitar Gading Serpong dan Tangerang dan sekitarnya bisa kita penuhi dengan pelayanan yang terbaik dan juga additional promosi yang bisa kita tingkatkan seperti itu. Salah satu toko retail modern elektronik terbesar di Indonesia ini juga memperkenalkan Easy Agent, sebuah program afiliasi yang memungkinkan masyarakat menjadi mitra penjualan tanpa perlu membuka toko maupun modal. Program ini disebut menawarkan peluang penghasilan tambahan hingga jutaan rupiah. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai promo, mulai dari harga spesial produk elektronik, promo perbankan, hingga promo khusus launching layanan servis seperti cuci AC gratis dan potongan hingga 50% untuk jasa perbaikan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita semangat bersinergi bersama 1, 2, 3, sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi yang segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, Kejaksaan Agung mengonfirmasi tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam investasi Telkom ke Gotoh. Kejagung menduga ada perbuatan melawan hukum dalam investasi ini. Di sisi lain, investasi Telkom juga nyangkut di perusahaan pilot bernama Omni Inovasi Indonesia atau Tele. Kompas Bisnis akan membahasnya. Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Kompas Bisnis hari ini mengangkat topik Jagung usut investasi Telkom. Ada apa? Ya, Kejaksaan Agung menyatakan tengah menyelidiki investasi PT Telkom Indonesia di Gotoh. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Republik Indonesia, Anang Supriyatna, ini membenarkan kabar penyelidikan ini. Namun Anang belum menjelaskan secara rinci terkait duduk perkara ini maupun siapa saja pihak-pihak yang sudah diperiksa.
Perlu diketahui saudara, sebelumnya Telkom melakukan investasi di GoTo pada tahun 2020, tepatnya pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek. Kala itu investasi dalam bentuk obligasi konversi tanpa bunga setara 2,1 triliun rupiah per 31 Desember 2020. Lalu, apa yang salah dari investasi ini sehingga Kejaksaan Agung harus menyelidikinya? Berikut keterangan lebih lengkap dari Kapus Penkum Kejagung RI Anang Supriyatna. Kami terkait adanya investasi Telkom ke GoTo ya. Terkait investasi Telkom ke GoTo masih dalam tahap penyelidikan. Ini masih sifatnya masih tertutup. Penyelidikan. Ya saudara, sebelum bahas investasi nyangkut, kita pahami dulu bagaimana kinerja keuangan dari Telkom berikut ini. Mengacu pada laporan keuangan Telkom kuartal 3 tahun 2025, sepanjang Januari hingga September, Telkom mengantongi pendapatan 109,61 triliun rupiah, turun 2,31% dibandingkan pendapatan pada kuartal 3 tahun 2024 sebesar 112,22 triliun rupiah. Bahkan saudara, jika dibandingkan dengan 2 tahun lalu, ini yakni per September 2023 pendapatannya masih lebih besar yaitu 111,3 triliun rupiah. Pendapatan tahun 2025 ini berasal dari segmen data internet dan IT service sebesar 64,8 triliun, IndiHome 19,73 triliun rupiah dan sisanya berasal dari interkoneksi, SMS hingga jasa telekomunikasi lainnya. Sementara itu, laba bersih Telkom per September 2025 juga turun, saudara, 10,69% dibandingkan tahun 2024 dari 17,67 triliun rupiah menjadi 15,78 triliun rupiah. Bahkan, laba bersih pada kuartal 3 tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar 19,5 triliun rupiah. Kondisi ini terjadi, saudara, ini karena emiten plat merah ini masih ditekan sejumlah hal. Pertama, menurut kontribusi bisnis SMS ataupun menurunnya kontribusi bisnis SMS. Kedua, migrasi pola pengguna IndiHome. Dan yang ketiga adalah daya beli masyarakat yang melemah. Data ini kami dapatkan lewat keterbukaan informasi Telkom. Dan selanjutnya, Kompas Bisnis melihat kinerja saham Telkom berikut ini. Ini dia, saudara, kinerja saham pada tahun 2025 sebetulnya tidak bisa dibilang jelek karena naik sebesar 33,70%. Level terendah tercatat pada 8 April ini sebesar Rp2.290. Emiten ini terus melonjak hingga 14 Agustus. Inilah lonjakan paling tinggi di tahun ini berada di level Rp3.420. Namun setelah laporan keuangan di kuartal 3 diumumkan, pasar merespons negatif hingga Telkom berada di level 3.210. Dan kemudian emiten ini kembali bangkit perlahan pada penutupan bursa di hari Senin lalu di angka 3.610 per lembar saham. Selain juga kinerja saham, perlu diketahui juga seberapa besar kerugian investasi Telkomsel di GoTo di data berikutnya. Nah, berikut ini saudara, Kompas Bisnis ambil penjelasan investasi Telkomsel ke GoTo dari laporan keuangan Telkom yang tidak diaudit di Bursa Efek Indonesia per tanggal 30 September 2025 dan juga 2024. Telkomsel ini menilai nilai wajar investasi di GoTo menggunakan level 1 berdasarkan nilai pasar GoTo masing-masing sebesar Rp54 dan juga Rp66 per lembar saham. Dari nilai ini, saudara, maka jumlah kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi Telkomsel pada GoTo untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan juga 2024 masing-masing adalah sebesar 380 miliar dan juga 474 miliar rupiah. Nilai ini, saudara, disajikan sebagai kerugian yang belum direalisasikan dari perubahan nilai wajar atas investasi dalam laporan laba rugi konsolidasian. Kompas Bisnis masih pakai penelusuran laporan keuangan Telkom pada tanggal 16 November 2020. Telkomsel mengadakan perjanjian dengan aplikasi Karya Anak Bangsa yang pada akhirnya merger dengan GoTo di 2021. Investasi dalam bentuk obligasi konversi tanpa bunga sebesar $150 juta atau sebesar 2 triliun rupiah lebih
per 31 Desember 2021, Telkomsel menilai nilai wajar investasi di GoTo setelah stock split adalah Rp375 per lembar saham. Lalu kemana lagi investasi Telkom nyangkut atau merugi? Kompas Bisnis ke data selanjutnya, kita lihat. Ya ini dia. Saudara, Omni Inovasi Indonesia atau punya kode saham Tele dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 9 Oktober 2025. Kita ini nggak bahas tentang Omninya, namun investasi Telkomnya yang ternyata nyangkut. Telkom punya anak usaha namanya Pins Indonesia. Nah, si Pins inilah saudara yang tertulis di belakang saya ini, yang investasinya nyangkut di Tele sebesar 24%. Ini dulu pas investasi nilainya 1,39 triliun. Sekarang kapitalisasi pasar atau market cap Tele cuma 68 miliar rupiah saja. Apakah investasi Telkom ke GoTo dan perusahaan pilot Tele jadi bukti buruknya pilihan investasi Telkom di masa lalu? Ini yang nanti Kompas Bisnis tanya ke saham ataupun ke analis saham di segmen berikutnya. Saudara, Kejaksaan Agung mengonfirmasi tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam investasi Telkom ke GoTo. Kejagung menduga ada perbuatan melawan hukum dalam investasi ini, tapi di sisi lain investasi Telkom juga nyangkut di perusahaan pilot bernama Omni Inovasi Indonesia atau Tele. Kompas Bisnis nanti akan membahasnya, usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara, dan untuk mengetahui lebih jelas terkait dugaan korupsi investasi Telkom di GoTo yang kini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung, apa yang salah sih dari investasi ini dan apakah investasi ini menyebabkan kerugian bagi Telkom? Kita bahas bersama Kapus Penkum periode 2009 hingga 2010, Jasman Panjaitan, dan juga pengamat pasar modal Yanwariski. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, sebelumnya Kompas Bisnis juga sudah menghubungi Telkom dan Telkomsel untuk klarifikasi, namun belum ada respons. Jadi kami mendapatkan data-data tadi ini dari laporan keuangan yang bisa diakses di Bursa Efek Indonesia. Saya ke Pak Jasman terlebih dahulu. Pak Jasman, ini biasanya dalam penyelidikan soal investasi, begitu apa saja sih poin-poin penting yang dicurigai oleh Kejaksaan Agung yang biasa menjadi poin pemeriksaan? Baik, jadi ini setiap perusahaan yang sudah tergolong perusahaan terbuka, ya, mereka harus hati-hati. Jangan sampai nanti bahwa perusahaan itu merugi akibat daripada investasi yang tidak hati-hati. Ya, kuncinya di sini adalah hati-hati. Oke. Jangan sembarangan yang mengakibatkan kerugian negara. Kerugian negara yang disebabkan oleh ketidakhati-hatian adalah merupakan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Di mana dalam tindak pidana korupsi itu ada mens rea. Mens rea itu niat jahat. Ya, niat jahat yang kemudian diwujudkan dalam bentuk actus reus, yaitu investasi yang tidak hati-hati. Nah, inilah menjadi dasar jaksa untuk mengkategorikan suatu kerugian itu adalah kerugian negara. Namun juga aparat penegak hukum harus hati-hati, karena di dalam dunia bisnis ada namanya business judgment rule. Jangan sampai nanti bahwa itu adalah kerugian yang bukan merupakan tindak pidana. Begitu, Pak. Oke, kalau kita mengacu kepada kehati-hatian tadi, intinya ataupun kuncinya adalah hati-hati begitu ya Pak, seperti yang Anda sebutkan tadi. Ya. Biasanya
terkait dengan kehati-hatian ini berarti ada siapa mereka yang dianggap hati-hati atau tidak hati-hati. Terkait dengan siapa dan juga jabatannya. Siapa saja dan jabatan apa saja yang berpotensi diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dengan ketidakhati-hatian ini? Ya, ini tentunya semua direksi diamati. Direksi ini berbuat apa? Kapan? Di mana? Kan gitu, Pak. Jadi untuk mengetahui siapa-siapanya, itu adalah dia melakukan apa. Kan gitu. Tadi saya ulangi lagi, bahwa kalau dia tidak hati-hati, mengakibatkan kerugian, maka itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Begitu, Pak. Oke, harus tetap digarisbawahi terkait dengan hati-hatian, bukan apa, tetapi juga siapa begitu yang penting dalam hal ini. Saya ke Pak Yanwar, ini terkait dengan Gotoh dan juga Telkom begitu, nyangkut di Gotoh terkait dengan investasi dan juga Tele. Apakah ini bukti buruknya portofolio investasi dari Telkom? Ya, gini ya. Jadi saya mungkin ingin melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Jasman tadi ya. Jadi di mana sih sebetulnya perbuatan melawan hukumnya? Nah, kalau terkait dengan perusahaan terbuka ya TBK gitu ya, ini adanya di Undang-Undang Pasar Modal, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang Pasar Modal. Jadi yang disebut dengan mens rea ataupun juga perbuatan melawan hukum itu jika terjadi transaksi benturan konflik kepentingan. Nah, kemudian ada unsur berikutnya lagi adalah ada yang diuntungkan. Kalau yang diuntungkan itu aparat negara, yaitu korupsi seperti katakan Pak Jasman. Tapi bisa saja tidak ada yang diuntungkan, tapi ada yang dirugikan. Yang dirugikan itu siapa? Publik, gitu ya. Nah, kemudian apa indikasi bahwa transaksi benturan konflik kepentingan itu terjadi? Yang pertama di pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 sangat jelas. Adanya posisi afiliasi. Jadi afiliasi itu apabila aksi korporasinya dilakukan di Telkom, dan juga di Telkom dalam hal ini mengkonsolidasikan laporan keuangan Telkomsel. Jadi sebetulnya pengendalian penuh terhadap Telkomsel itu ada di Telkom. Nah, kemudian Telkom juga mengendalikan penuh Tele. Jadi kebijakan untuk investasi di anak perusahaan itu juga ada di Telkom. Nah, di situ dilihat ketika corporate action di GoTo dan di Tele, ada nggak hubungan afiliasi antara para pejabat dalam hal ini di boardroomnya Telkom, karena boardroom Telkom ini yang menentukan aksi korporasi Telkomsel bisa dilakukan, di boardroom Telkomsel, di boardroom Telkom, kemudian Telkom siapa pengendalinya? Kementerian BUMN. Nah, apakah antara tiga pihak ini, Kementerian BUMN yang mengendalikan Telkom, Telkom yang mengendalikan Telkomsel, dengan pihak di GoTo ada hubungan afiliasi? Pasal 1 mengatakan hubungan afiliasi bisa karena keluarga, jadi di antara mereka ada hubungan keluarga. Pasal 1 juga mengatakan bisa karena hubungannya itu satu posisi yang sama. Misalnya saja di Telkomsel dia komisaris utama. Kemudian juga di Gojek juga komisaris, itu dalam posisi yang sama. Kemudian di komisaris utamanya Gojek misalnya itu adalah afiliasi keluarga dengan Menteri BUMN pada saat itu. Itu baru afiliasi. Nah, sekarang kan tetap saja gitu ya, hubungan afiliasi ini menimbulkan benturan konflik kepentingan nggak? Benturan konflik kepentingan ini apa? Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tadi saya mengatakan data Kompas tadi sebetulnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sekarang, investasi Telkomsel di GoTo itu adalah investasi portofolio. Mengukurnya adalah begitu tutup buku, investasi portofolio ini ada nggak penurunan nilai atau kenaikan nilai dari tahun buku sebelumnya. Kalau dia turun dari tahun buku sebelumnya, maka dia akan direalisasikan dicatat rugi. Begitu dicatat rugi, mengurangi rugi laba, dan kemudian mengurangi lebih ditahan, itulah kemudian kenapa sekarang jadi perkara. Jadi sebetulnya yang dicatat oleh Kompas tadi kan baru impairment di 2024-2025, sebetulnya impairment yang besar ada di 2023. Jadi total sekarang yang sudah dicatatkan rugi itu sebetulnya 5,2 triliun. Nah, artinya unsur kerugian sudah ada, unsur afiliasinya sudah ada dalam proses penyelidikan. Nah, untuk memunculkan unsur-unsur yang lainnya, yaitu memang haknya penegak hukum, dalam ini Kejaksaan Agung. Oke, Pak Yanwar, berarti ini Anda menyebutkan ada potensi konflik kepentingan terkait dengan keluarga dalam kasus ini? Keluarga dan juga terkait dengan posisi yang sama di dua perusahaan,
Kemudian ada juga salah satu komisaris Telkom yang juga dia menjadi lawyernya dari merger Gojek Tokopedia. Jadi hubungan afiliasinya terdiri dari keluarga, kemudian hubungan profesi itu karena dia jadi lawyer, dia juga komisaris di Telkom, dan kemudian ada satu yang memang dia komisaris di Telkomsel, juga komisaris di Gojeknya. Oke, baik. Nah, apabila kita melihat juga dengan investasinya yang nyangkut ini, apakah ini juga kalau kita berbicara fundamental begitu akan mempengaruhi laba rugi dari Telkom? Oh sangat. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya ketika 2023, kalau kita lihat laporan keuangan Telkom di rugi labanya, impairment itu sudah terjadi, Mas. Jadi ada di rugi laba itu rugi penurunan nilai investasi. Nah kalau rugi penurunan investasi itu berarti laba usaha Telkom akan terkurangi. Jadi misalnya di 2023 yang besar sekitar 4,2 triliun, dia terkurangi. Kalau laba usahanya terkurangi, berarti kan dividen pemerintah pun terkurangi. Dan kemudian itu akan masuk ke laba ditahan di rekening ekuitas. Rekening ekuitas akan mengurangi juga potensi modal negara. Nah, yang jadi masalah adalah sebetulnya Telkom ini gede, Mas. Jadi gini loh, saya ingin memberikan gambarannya. Investasi di GoTo ini bentuknya kan obligasi konversi yang kemudian dilakukan menjadi hak right ketika merger Gojek Tokopedia terjadi. Nah ini kenapa menjadi transaksi material? Karena sesuai dengan standar akuntansi nomor 22, begitu merger ada yang setuju dengan revaluasi baru, maka seluruh harga sahamnya naik. Dan masuknya Telkomsel membuat harga 1 perak jadi 260 dan kemudian yang keluar exit. Berarti ada yang diuntungkan. Ada orang yang kemudian exit dari situ akibat aksi korporasi dari Telkom. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat dari konstruksi itu sebetulnya kenapa dipilih Telkomsel? Karena Telkomsel itu adalah sekitar 70-80% dari isinya laporan keuangan Telkom. Nah, angka 6,4 triliun itu ya yang diberikan oleh Telkomsel ke GoTo itu hanya sekitar 8, sekian persen dari pendapatan Telkomsel. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Kompas, intinya adalah ini persoalan jago-jago aja pilih BUMN mana yang nyuntik. Kalau BUMN yang kemudian labanya tebal, kena impairment 5,4 itu nggak terlalu terasa, Mas, karena pendapatan dia saja secara konsolidasi sudah 35T gitu loh. Jadi artinya ini pintar-pintar memilih itu, tapi kan yang namanya perbuatan melawan hukum tetap perbuatan melawan hukum. Menarik sebetulnya kalau kita lihat juga terkait dengan pembahasan tadi ada soal akarnya dulu, awalnya dulu terkait juga tadi sempat disinggung obligasi konversi. Sebetulnya barang apa sih ini begitu? Dan juga kita tanyakan ke Pak Jasman terkait juga apakah selain Telkom, apakah mungkin Kejagung juga memeriksa pihak ketiga misalkan perusahaan sekuritas? Namun Bapak-bapak jangan dijawab dulu, kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Jasman, kita tadi sempat mempertanyakan terkait apakah selain Telkom, apakah mungkin begitu Kejaksaan Agung juga memeriksa pihak-pihak ketiga, misalkan perusahaan sekuritas begitu terkait dengan kasus investasi Telkom di GoTo? Ya, bisa saja Pak. Ada orang yang mempunyai otoritas, ya, bisa saja yang bisa mengintervensi Telkom. Nah, tentunya ada yang inilah yang kita katakan tadi, seharusnya tujuan perusahaan itu kan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ternyata karena ada intervensi dari pihak tertentu, ya, yang punya otoritas yang bisa mempengaruhi Telkom, maka tindakan investasi itu menjadi merugikan perusahaan gitu Pak. Jadi intinya bisa saja. Nanti tentunya Kejaksaan Agung yang punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, yang mengetahui itu siapa gitu Pak. Bisa saja dan sangat terbuka begitu pemeriksaan pihak ketiga begitu ya. Kemudian Pak Jasman, investasi Telkom ini kan dilakukan sebelum GoTo, sebelum melantai di bursa, dan juga perusahaan ini jelas-jelas
rugi. Apakah ini bisa jadi poin kecurigaan dari Kejaksaan Agung dalam pemeriksaan nanti? Bisa saja Pak, bisa saja. Bisa saja. Yang penting tadi, inti pokoknya itu adalah ada nggak mens rea. Terus yang tadi yang dikatakan ada pihak ketiga, ada namanya intellectual dader. Ya, intellectual dader ini dia tidak melakukan, seolah-olah dia tidak melakukan. Padahal sebenarnya dia sudah menggerakkan Telkomsel untuk melakukan investasi yang merugikan, gitu Pak. Oke, baik. Berarti memang segala kemungkinan bisa saja terjadi, bisa saja dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Tadi juga dikaitkan dengan mens rea-nya. Kemudian kita balik lagi kepada investasinya. Tadi Pak Yanwar sempat menyebutkan terkait dengan obligasi. Pada investasi awal Telkom di Gotoh disebutkan berupa obligasi tanpa bunga. Ini sebetulnya obligasi tanpa bunga itu barang apa? Jadi secara awam apa maksudnya ini? Apa bedanya dengan meminjamkan atau justru ada keuntungan lain di luar bunga? Baik, ini ya, sekarang kita pakai logika aja ya. Semua orang tentu pengen mendapatkan obligasi tanpa bunga, bukan hanya GoTo. Tapi kan kalau Anda tidak dekat dengan kekuasaan, rasanya sulit Anda untuk dapat. Apalagi itu tahun 2020 saat kita juga dalam posisi COVID. Jadi itu menurut saya poinnya aksi korporasi ini baunya tidak cukup sedap. Sekarang kita lihat dulu. Dalam obligasi konversi itu, selain menyatakan tidak ada bunga, obligasi konversi ini kemudian memberikan hak ataupun right kepada Telkomsel untuk mengkonversinya menjadi saham ketika Gojek dan Tokopedia merger. Dan kemudian dalam obligasi konversi itu dikatakan bahwa hak right-nya bukan hanya jadi totalnya akhirnya jadi 300 juta. Jadi kan obligasi konversinya 100, tapi hak right yang nanti dieksekusi menjadi 300 juta. Nah sekarang ketika yang namanya merger Gojek dan Tokopedia terjadi, bukunya kemudian digabungkan, kemudian mereka ada revaluasi selisih goodwill yang besar, sesuai dengan standar akuntansi nomor 22 ya, ini dikatakan revaluasi ini akan diimbangkan dengan harga saham itu akan direvaluasi juga naik. Asal ada investor baru, ini kan dia belum waktu itu masih pre-IPO, belum IPO ya si GoTo-nya ya Mas ya, waktu Gojek Tokopedia merger ya. Nah dalam ketentuan PSAK 22, maka harga acuannya harus ada investor baru ataupun investor lama yang membeli harga revaluasi goodwill baru. Disitulah menjadi materialnya obligasi konversi Telkomsel menjadi penentu angka revaluasi saham GoTo yang tadinya Rp1 menjadi Rp270. Nah, apa ini konteksnya ke depannya? Angka ini dibawa ke book building karena proses merger itu terjadi menuju ke IPO. Jadi ketika IPO penentuan harga yang sampai ke 300 itu didongkrak dulu oleh aksi pre-IPO oleh Telkomsel. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa ada unsur bahwa ini samping diuntungkan, ditolong. Nah, kalau diuntungkan ditolong ini, kalau murni bisnis judgment rule, ujungnya kan kembali lagi bahwa tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Jadi menurut saya yang terjadi itu seperti ini. Tapi saya juga ingin menyoroti gini ya. Tadi ada pertanyaan Kompas yang menarik yang sebetulnya harus saya jawab. Baik. Kenapa sebetulnya angka Ya berhubung durasi juga mepet begitu ya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sangat bermanfaat sekali insight-insightnya terkait juga dengan kasus investasi Telkom ke GoTo ini. Ini menjadi bahan pembelajaran juga terkait juga dengan Pak Jasman jadi soal bagaimana langkah-langkahnya yang bisa digambarkan nantinya. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Dan saudara, kita lihat informasi selanjutnya dari gedung DPR RI. Ini terkait dengan DPR yang menggelar